Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap Allah. Terjadilah dialog di antara mereka. Kata Allah, "Wahai akal, siapakah kamu dan siapakah aku?" Akal menjawab, "Aku adalah ciptaanmu, makhlukmu. Engkau adalah penciptaku, Rob sekalian alam." Tibalah giliran nafsu ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti akal. Kata Allah, "Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Nafsu berjawab, "Aku adalah aku, kamu adalah kamu." Disebabkan jawaban nafsu tersebut, nafsu kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama 100 hari. Setelah 100 hari, ditanya kembali oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. "Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Dijawab dengan jawaban yang sama, sehingga nafsu kembali dimasukkan ke dalam neraka selama 100 hari lagi. Setelah berlalu 100 hari ditanya kembali. Kata Allah, "Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Nafsu, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Tak jera juga rupanya nafsu menjawab dengan jawaban yang sama. Kini nafsu dimasukkan kembali ke dalam neraka selama 100 hari, tetapi neraka yang berbeda dari sebelumnya, yakni neraka lapar. Selang waktu berlalu selama 100 hari, tiba waktunya ditanya kembali nafsu oleh Allah. Allah bertanya, "Wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah ciptaanmu, engkau adalah penciptaku." Akhirnya nafsu mengakui juga bahwa dia adalah ciptaannya, walaupun sebelumnya harus mengikuti ego yang kuat tak mau mengakui keberadaan sang pencipta. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam neraka lapar, nafsu tersadar dan mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah dan Allah adalah penciptanya. Begitulah wataknya nafsu sejak diciptakan. Memiliki ego yang tinggi dengan keakuan yang tinggi pula, sehingga berani menentang apa yang dikatakan oleh Allah. Sama halnya seperti yang terjadi sekarang ini. Banyak orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Tentu dia akan melanggar apapun yang telah dilarang oleh Allah untuknya. Sedangkan orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu dan akalnya berfungsi secara sehat, dia akan mematuhi segala perintah dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan salah satu cara untuk menjinakkan nafsu yang begitu besar ego keakuannya dan dirinya tanpa mengenal sang pencipta. Puasa inilah yang akan menjadi sarana bagi manusia untuk semakin mendekatkan diri dan meningkatkan amal ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat puasa, manusia diajarkan untuk mampu mengontrol dan mengendalikan nafsu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, dan larangan lainnya sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dengan berpuasa, secara tidak langsung manusia telah memasukkan nafsunya ke dalam neraka lapar, sebab tidak ada satupun makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Hasil akhir yang diharapkan pun sama seperti kejadian yang dialami nafsu pasca awal ciptakan, agar sang diri yang memiliki nafsu tersebut mau mengakui akan keberadaan sang pencipta dan senantiasa menyembah. Jika diibaratkan hewan, nafsu adalah hewan yang sangat liar. Maka dari itu manusia diminta untuk memberikan tali kekang agar nafsu di dalam dirinya tidak liar ke sana kemari dan manusia pun bisa mengendalikannya. Di dalam tafsir Al-Ajhar Mahakarya dari Buya Hamka pada surah Al-Fajr dijelaskan bahwa nafsu terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni nafsu amarah, nafsu yang selalu mendorong agar berbuat sesuatu di luar pertimbangan akal yang tenang. Manusia yang terjerumus ke dalam lembah kesesatan akibat mengikuti nafsu yang satu ini. Setelah mengikuti nafsu amarah timbullah rasa penyesalan diri. Inilah yang disebut dengan nafsu lawamah. Kita lebih mengenalnya di dalam keseharian dengan istilah tekanan batin atau merasa berdosa. Dari pengalaman 2 tingkatan nafsu tersebut, yakni nafsu amarah dan nafsu lawamah, maka manusia mampu mencapai tingkatan nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang mencapai tenang dan tentram akibat digambleng terlebih dahulu oleh penderitaan dan pengalaman. Jiwa yang telah melalui banyak jalan berliku sehingga tidak mengeluh ketika mendaki, sebab yakin setelah pendakian pasti ada penurunan. Setelah itu tidak gembira melonjak kembali ketika penurunan, sebab setelah penurunan pasti ada pendakian kembali. Itulah yang disebut jiwa yang telah mencapai iman disebabkan oleh kematangan di saat ditimpa berbagai cobaan.
Jiwa inilah yang akan menjadi dua sayap dalam kehidupan, yakni syukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah dan bersabar ketika memperoleh cobaan dari Allah. Sahabat yang beriman, semoga dengan berpuasa kita dapat menjadikan akal sebagai imam nafsu agar mudah mengendalikan dan mengontrol nafsu, tetapi berada di jalan Allah dengan melaksanakan berbagai kebaikan dan amal ibadah di dalam aktivitasnya sehari-hari. Bukan sebaliknya, nafsu yang menjadi imam akal. Maka hidup manusia akan tanpa arah dan tak jelas jika hanya mengimami nafsu yang pada hakikatnya banyak menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan dan semakin menjauhkan manusia kepada Sang Khalik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nafsu terhadap dunia seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum akan semakin dahaga. Demikian juga dengan nafsu dunia. Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas. Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor. Secara ekonomi, mereka bukanlah orang-orang miskin, namun kebanyakan orang kaya, bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya. Meski begitu, masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah. Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya. Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati, butanya mata dan tulinya telinga. Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Semua akan serba terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak, bahkan bisa lebih rendah darinya. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Binatang kalau masuk ke kebun orang paling hanya memakan daun singkong, itu pun secukupnya, kalau sudah kenyang berhenti. Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut. Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong, tapi juga singkongnya. Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pemiliknya pun dibunuh. Dan jika nasibnya tidak terlalu baik, perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi. Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya. Tidak akan ada kecuali yang sakit. Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan. Namun jika manusia sudah sesat, tidak sedikit di antara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya. Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay, dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian. Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya, yaitu AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan. Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 perkara yang akan membinasakan manusia, yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan: kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah,